Hai, akhirnya paket yang dinanti-nanti datang juga, Poco X7 Pro Iron Man Special Edition. Harganya ini gue dapat di harga 5,2 juta plus gue juga dikasih charger 120 watt. Karena kalau dilihat kemasannya di dalamnya ini itu nggak ada chargernya, jadi dikasih secara terpisah. Walaupun memang untuk gadgetnya sendiri, untuk smartphone-nya sendiri, Poco X7 Pro ini cuma support sampai 90 watt doang. Oh ya, buat temen-temen yang mungkin kepikiran pengen beli produk Xiaomi, hati-hati karena 2-3 hari yang lalu gue baca ada sebuah scam atau upaya penipuan. Kalian bisa lihat di Instagramnya Koheri SW. Saat barangnya itu di perjalanan, tiba-tiba ada yang menelpon mengaku pihak Xiaomi kalau pembeliannya itu dibatalkan dan disuruh men-scan atau mengklik link yang dikirimkan oleh si penelpon itu yang diduga adalah pelaku penipuan. Intinya nanti harus transfer dengan uang senilai tertentu. Jadi hati-hati, harus aware, harus benar-benar sadar, harus benar-benar fokus. Jangan sampai kalian jadi korban penipuan. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya. Oke, ini dia paketannya udah dibuka plastiknya, kurang lebih kayak gini tampilan awalnya. Merah merona khas Iron Man. Di depannya di sini ada teks Iron Man dengan icon kepala. Di sini ada brand juga Poco dan di sini ada icon Marvel Avengers dan Poco X7 Pro. Coba kita akan langsung buka untuk sealnya aja. Oke, coba kita buka. Hup, kayak gini ya bukanya. Kita buka ke atas, hup. Mewah ya ternyata. Oke, kita buka. Pertama di sini ada SIM ejector dengan icon dada dari Iron Man. Oke, lanjut. Kita buka di sini ada lacinya. Sini ada Marvel Avengers. Kita cek kelengkapannya apa aja. Kita dapat charger USB-C to USB-A. Lalu kayak biasa ada stiker khas Poco warna-warni kuning hitam kayak gini, kuning hitam dan putih. Berikutnya ada petunjuk penggunaan, di sini buku manual. Lalu dapat bumper case ya ini. Bagus ya, mewah. Di sini ada emblemnya, desain by Poco, teman-teman bisa lihat. Desain by Poco kecil banget. Materialnya ini kombinasi, ini dari plastik dan ininya dari karet, berasa mewah. Terakhir kita coba lihat device-nya. Ini dia Poco X7 Pro Iron Man Edition, flagship MediaTek Dimensity, 6000 baterainya, AMOLED 1,5K 120Hz, 50 megapiksel main kamera, IP68, dust and water resistant. Oke, coba kita buka aja. Oke. Dikit hati-hati biar nggak sobek. Coba dikletek juga ini emailnya biar nggak ganggu. Oke, gue coba rapihin terlebih dahulu. Oke, ini dia penampakannya, relatively kayak emboss ya pas dipegang, tapi ini rata, nggak kayak emboss, cuman finishing ini bagus. Materialnya ini memang masih plastiki, belakangnya masih plastik, framenya juga masih plastik, tapi tentunya ini sangat solid dan kokoh, berasa banget, cukup bagus. Untuk frame kameranya relatif gede banget dan gua sangat suka banget frame kamera simple kayak gini. Ada dual kamera doang, bagus banget dengan ada aksen ring merah di sini juga ngasih kesan elegan. Lalu di sini ada dual tone flash. Di sini ada branding Poco, icon Iron Man dan ada Marvel Avenger. Buat yang seneng Avenger pasti bakal happy banget lihat desain kayak gini. Apalagi ini aksennya itu beneran bagus. Resolusi kameranya ini 50 megapiksel dan yang satunya ini adalah 8 megapiksel. Nah, untuk framenya ini plastik tadi seperti yang udah gue singgung. Tombol powernya aksen merah. Di sini ada tombol volume up dan volume down. Di bagian atas, di sini ada infrared buster, ada mikrofon dan ada speaker. Mantep banget, lengkap banget. Lalu di bagian samping kiri, di sini tidak ada apapun, kosong. Di bagian bawahnya, di sini ada speaker, ada USB-C, ada SIM tray dan mikrofon. Oke, kita coba langsung untuk hidupin aja. Mantep ya, booting animationnya juga semuanya pakai
Iron Man Xiaomi HyperOS. Gua coba setup terlebih dahulu. Oke, ini dia tampilan awal saat pertama kali dihidupin, langsung disambut dengan tema Iron Man, wallpapernya Iron Man, dan juga untuk icon-iconnya di sini Iron Man. Udah ada juga beberapa aplikasi yang gue install. Untuk layarnya ini luasnya 6,67 inch. Kameranya di sini udah punch hole, teman-teman bisa lihat. Background putih biar kelihatan. Udah punch hole. Dan untuk resolusinya ini udah sangat tinggi banget dan pastinya udah bagus banget. 1,5K dengan crystal res yang punya kerapatan juga sangat baik, 446 ppi. Untuk bezelnya menurut gua ini segini sih relatif sangat tipis banget, paling di bagian bawah di sini sedikit agak tebel aja, walaupun cuman bedanya tipis banget, masih bisa tolerir lah ya. Untuk layarnya ini maksimal brightness-nya juga sangat tinggi sampai 1400 nits, bahkan di peak brightness itu sampai 3200 nits. Oke, ini tampilannya mirip iPhone ya. Menurut gue ini kualitas layarnya itu sangat baik banget. Produksi warnanya itu bagus banget, keluar banget, vibrant banget. Dan ini memanjakan mata, apalagi kerapatannya sangat tinggi banget, di angka 1220 dikali 2712 pixel. Lalu untuk proteksi keamanan dari layarnya ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 7i. Jadi udah cukup aman, cukup bagus, dan enak banget dipandang. Untuk aspek rasionya ini 20:9 yang udah support HDR10. Oke, kita coba masuk ke menu setting terlebih dahulu. Untuk melihat sistemnya, kita cek about phone di sini. Teman-teman bisa lihat HyperOS 2.0.3.0. Jadi untuk HyperOS-nya udah yang paling baru, ini bagus banget. Teman-teman bisa lihat di sini untuk storage-nya juga sangat luas. Dengan storage 512 menggunakan UFS 4.0, RAM-nya itu 12 GB. Jadi udah sangat luas banget dan gua rasa sangat mencukupi untuk kebutuhan banyak orang karena memang untuk device ini nggak ada slot SD card. Jadi udah sangat cukup banget lah 512 GB. Lanjut kita cek untuk di sini Android versionnya, yaitu Android version 15 yang akan dapat update 3 kali update mayor untuk Androidnya, artinya 15, 16, 17, 18. Sementara untuk security patch-nya akan dapat 4 kali update. Sementara untuk kualitas dari speakernya, teman-teman bisa dengar sendiri. Ini hasil rekaman dari NCS, teman-teman bisa dengar sendiri kualitasnya. Menurut gua di harganya 45 jutaan ini udah termasuk bagus. Powernya masih ada, bassnya juga masih dapat, walaupun karakter warnanya menurut gua sedikit agak break, jadi sedikit agak mendominasi di treble. Tapi bagus, nggak pecah walaupun volumenya cukup tinggi. Oke, lanjut di bagian kamera. Nah, di kameranya ini, di kamera belakang ada dua lensa 50 megapiksel dan 8 megapiksel. Lalu berikutnya untuk kamera depan, di sini ada satu lensa di kamera punch hole 20 megapiksel. Kamera belakangnya support sampai 1080p 960 fps untuk slow-mo-nya, dan untuk perekaman video normalnya support sampai 4K 60 fps. Sementara untuk kamera depannya, kamera selfie 20 megapikselnya ini hanya support sampai 1080p 30 fps doang. Ini memang agak disayangkan, belum maksimal untuk kamera depannya, kalah sama versi sebelumnya X6 Pro yang support sampai 1080p 60 fps. Tapi harapannya mudah-mudahan di next update software, mudah-mudahan ya dapat 60 fps. Kayak gini kurang lebih menu-menu kameranya relatif mirip-mirip aja, nggak ada yang baru. Oke, ini dia hasil dari beberapa sampel footage yang udah gua capture. Nah, untuk hasil fotonya menurut gua pribadi lensa utamanya ini udah bagus banget. Lalu untuk lensa zoom 2 kali juga relatif mirip-mirip lensa utama, tapi di ultrawide-nya di 0,6 memang berasa ada penurunan kualitas baik dari detail maupun akurasi warna, memang menurun dan sedikit agak beda, tapi hal yang masih bisa diterima sih.
Terus untuk kualitas bokeh dari potret mode-nya juga menurut gue udah bagus banget. Gue cukup happy ngelihat hasil potretnya. Ini udah bagus banget, bokehnya rapih dan detail-detailnya juga terbilang tajam. Lalu untuk kamera depan juga menurut gue ini hasilnya udah relatif bagus dan masih bisa bersaing lah ngelihat kualitasnya kayak gini. Plus ini adalah spek handphone gaming, tapi ternyata kameranya menurut gue ini bagus. Oke, ini adalah perekaman kamera utamanya 50 megapiksel. Di video 1080p 30 fps juga. Kita cek autofocusnya ya. Oke, sangat cepat. Sangat cepat, autofocusnya bagus banget. Oke, mantap. Untuk warnanya mirip-mirip sih, ini kayak natural, kayak aslinya. Menurut gue ini udah cukup baik untuk kualitas dari akurasi warnanya. Biarpun spek handphone ini adalah handphone gaming, ternyata untuk kualitas videonya juga cukup bagus. Tidak mengecewakan lah untuk harga segini. Oke, detailnya masih dapat. Warnanya juga mirip-mirip natural. Dan di sini juga ada opsi lensa, kita bisa punya kebebasan. Ini ultra wide 6,6 kali. Wih, mantap ya. Dan ini zoom 2 kali. Oke. Kurang lebih kayak gini kualitasnya. Dan memang untuk pindah-pindah lensanya kita cukup nyaman. Cukup gampang banget kayak iPhone ini. Tinggal klik-klik aja untuk focal length yang kita pilih. Untuk audionya juga direkam langsung menggunakan handphonenya. Gimana kualitasnya menurut kalian? Menurut gua, again sekali lagi, ini kualitas video dan audionya menurut gua udah memenuhi standar kebutuhan kita lah. Untuk bikin-bikin konten ini udah bagus banget. Halo, video ini dibuat menggunakan Poco X7 Pro. Resolusi kamera depannya 20 megapiksel di 1080p 30 fps. Di dalam ruangan dengan cahaya yang seadanya. Menurut gue ini cukup bagus banget, apalagi stabilisasinya. Gue coba gerakin di sini. Oke, biarpun speknya handphone gaming, tapi ternyata kualitas kamera depan, kamera belakangnya relatif cukup baik menurut gua, dan ini cukup bisa diandalkan. Nggak kalah dengan handphone-handphone yang memang menonjolkan aspek kamera dari nilai jualnya. Oke, kita beralih di bagian performance. Sebetulnya kalau kita ngelihat speknya dengan Dimensity D8400 Ultra, performanya tentu nggak perlu diragukan lagi. Apalagi handphone ini dijuluki dengan handphone The Extreme Heroes. Artinya memang dikhususkan untuk para pecinta gadget yang mencari performa yang tinggi di harga yang terjangkau. Dan hasil Antutu yang udah gua coba di sini sangat tinggi, 1.629.436 poin. Ini jelas sangat tinggi banget dibanding dengan handphone-handphone di kelasnya. Selain itu untuk storage testnya juga udah gua coba dan hasilnya ini super tinggi dengan UFS 4.0. Didapat skor 223.518 poin. Ini sangat bagus banget. Oke, di sini gua akan coba bermain game dengan menggunakan Mobile Legends. Teman-teman bisa lihat di sini ada menu game turbo, di mana mode gamenya ini bisa kita atur mau balance atau mode yang paling optimal wheel boost, dimana kalau balance itu akan ketahan di 90 fps dan kalau wheel boost itu akan maksimal mentok kanan. Untuk settingan grafisnya juga teman-teman bisa dilihat di sini, bisa sampai mentok kanan ultra. Jadi bisa semaksimal mungkin kita pakai untuk Mobile Legends ini. Kita akan coba mulai aja. Untuk hasil yang didapat dengan memain Mobile Legends di rata kanan ultra dan juga game boosternya udah gua aktifin. Didapat maksimal FPS-nya itu 121 fps dan average-nya itu 109,3 fps. Dan ini lancar banget, enak banget, apalagi visualnya ini lebih vibrant, lebih saturated, jadi enak banget dipandang. Kedalaman warna, kekayaan warnanya itu berasa banget. Terus untuk layarnya juga ini super sensitif dan responsif banget. Jadi nggak pernah ada delay atau yang lainnya yang menyebabkan kita kesal main game. Ini udah masuk kualifikasi yang sangat menyenangkan dalam bermain game. Lalu untuk suhunya relatif masih terbilang aman kalau untuk main Mobile Legends, di angka sekitar 42 derajatan doang. Oh ya, untuk main game berat kayak Genshin Impact overall kalau gue lihat dari hasil teman-teman itu masih di limit, masih kena limit. Kayaknya upaya untuk tidak terjadinya overheat sehingga handphonenya aman. Tapi nanti kita lihat aja di update software berikutnya apakah nanti akan dilepas atau tetap masih di limit.
Kita lanjut di urusan baterai. Untuk kapasitas baterainya ini sangat gede menurut gua, ada di 6000 mAh. Ini udah gede banget. Dengan pengisian maksimalnya itu di 90 watt menggunakan kabel dan support power delivery 3.0. Dari 0 sampai 100% butuh waktu cuman 42 menit aja. Ini juga support untuk reverse wires charging ke handphone lain, jadi bisa dijadiin power bank. Lanjut di hal lainnya juga, sebetulnya untuk Poco X7 Pro ini udah punya yang namanya fitur AI yang cukup banyak, tapi teman-teman bisa lihat di sini di handphone gue setelah update OS dari HyperOS 2020 ke HyperOS 2030, yang paling update fitur AI di menu settingnya itu nggak ada, hilang. Harusnya tuh ada di sini, di bagian sini. Nah, setelah aplikasi baterai, harusnya di bagian menu bawahnya ini ada AI service atau layanan AI yang ketika kita buka nanti akan ada fitur-fitur AI yang tersemat di Poco X7 Pro ini. Tapi nggak tahu kenapa, kemungkinan besar mungkin ini bugs di sistemnya, fitur AI di menu settingnya itu hilang. So nanti akan coba gua reset atau gua coba cara alternatif lain untuk memunculkan kembali fitur yang harusnya ada. Coba kalau kalian punya X7 Pro, cek aja di menu setting, pasti ada fitur AI di bawah menu baterai ini. Cobain aja. Sip, kurang lebih itu dia beberapa fitur dan keunggulan-keunggulan di Poco X7 Pro. Seorang gamer berat maupun gamer casual bakal cocok banget pegang handphone ini. Layarnya bagus, baterainya gede, performanya kenceng, dan juga kameranya menurut gua relatif masih cukup terbilang oke lah. Walaupun handphone gaming, kameranya terbilang masih sangat oke. So itu aja informasi yang bisa gua share. Thanks for watching, see you next video. Bye bye.